kan kita udah belajar apa itu. Tadi udah nyampe ini kan aturan rantai terus ke fungsi implisit. Nah di pekan 9 ini berarti yang ini sama ini udah selesai. Kita review dulu ya yang aturan rantai tadi tuh. Jadi simpelnya aturan rantai itu misalkan ada fungsi, satu fungsi itu dipangkatkan atau ditrigonometrikan, kayak misalkan x kuadrat plus 1 itu tuh di semua itu dipangkatkan atau diakarkan, kan akar itu kan pangkat setengah ya, sama aja dipangkatkan atau ditrigonometrikan, maksudnya di sin dalamnya apa, sin 2x plus 1, nah itu kan ditrigonometrikan. Nah itu kita baru pakai aturan rantai, kita pakai aturan rantai pas itu. Caranya gimana? Caranya yang di luar itu yang kayak tadi tuh, misalkan jadi U A U pangkat N itu kita turunin kayak biasa aja, cuma U nya ini nanti kita dikali sama turunan U gitu. Cuma gampang sih, simpel banget kayak turunan biasa, tapi bedanya yang kita turunin ini bukan sebuah variabel, bukan X, tapi U gitu. U itu kayak U itu kayak sebuah fungsi. Tuh, gampangnya begitu. Terus aman ya, berarti aturan rantai aman ya? Aman. Masih dasar ini. Terus lanjut kita ke fungsi implisit. Sebenarnya kalau di PPT itu inverse dulu ya, terus inverse trigonometri. Tapi sebenarnya inverse itu dia pakai cara aturan implisit. Konsepnya ikutin aturan implisit. Jadi gue tadi ke fungsi implisit dulu. Bedanya apa ya? Ada namanya kan fungsi implisit, fungsi eksplisit tadi tuh. Kalau eksplisit tuh yang ketahuan, misalkan y sama dengan, dia ketahuan kan, dia itu fungsi y. X sama dengan itu fungsi x, U sama dengan itu fungsi U. Kalau misalkan 2x plus y, nah itu kita nggak tahu dia fungsi apa. Itu baru dinamanya fungsi implisit atau tersirat, nggak kelihatan dia itu fungsi y, fungsi x atau apa gitu. Caranya ya kayak tadi di fungsi implisit, caranya pertama diturunin dulu kedua ruasnya, turunin terhadap x, terus di keduanya pokoknya diturunkan. Kalau udah diturunkan nanti pasti bakal dapat dy per dx. Dy per dx itu kita pisahkan, jadi taruh dy per dx nya di kiri, nanti yang nggak ada dy per dx nya kita taruh ke kanan. Terus kalau misalkan dy per dx nya tadi itu ada dua, misalkan kayak gini nih, ini ada dy per dx, ini ada dy per dx, kita bikin jadi satu, jadi ada dy per dx nya satu doang gitu kayak yang tadi. Terus kita bagi lagi, kan nanti hasilnya bakal dapat dy per dx. Terus apa ya, nanti aman ya fungsi implisit. Tadi juga udah latihan soal, berarti itu soal bukan soal yang gampang juga. Jadi karena kita udah selesai soal itu udah aman lah harusnya. Terus lanjut ke fungsi inverse ya. Inverse tuh gampangnya gimana? Gampang itu gini. Kalau misalkan kita bayangin fungsi itu, efek itu sebagai mesin lah. Efek itu mesin fungsi. Misalkan kita punya x nya 1, 2 atau 3 gitu. Kita masukin ke dalam fungsi, nanti keluarnya ini outputnya 2, 4 gitu. Fungsinya apa? Fungsinya 2x, karena 2 dikali x ini, x nya 1, nanti hasilnya 2, x nya 2, hasilnya 4, x nya 3, hasilnya 6. Inverse itu kita balik, jadi dari ini gimana bisa hasilnya begini, dari y gimana hasilnya jadi x. Berarti kan sama aja ya, fungsinya berarti fungsi y, fy. Jadi dari 2 gimana jadi 1, 4 gimana jadi 2, 6 kenapa gimana jadi 3. Nah itu. Tapi buat nandainnya dia taruh yang satu gini. Ini artinya inverse. Tapi ya inverse itu sebenarnya kita bisa
pindah-pindah aja sih sebenarnya, itu jadi F inverse X juga sebenarnya bisa, cuma buat menandakan aja F inverse itu biar dia tahu. Sebenarnya kita nulis F nya juga nggak apa-apa, tapi kayak gini sebenarnya benar, kayak gini F inverse ya, cuma secara arti benar, tapi secara apa ya, aturan penulisannya biasanya ditulisnya bukan F inverse ya, tapi F inverse X. Sama aja sebenarnya. Ini sama ini sama, buat menandakan aja.